Lalu saya juga dosen di Trisakti Grogol gitu ya, di Fakultas Ekonomi Bisnis, tapi saya dosen agama Islamnya gitu ya, dan di Fakultas Seni Rupa Desain. Jadi Trisakti Grogol ya, itu pusatnya Trisakti adalah di Grogol. Selain saya di UIJ, induknya saya UIJ, tapi dosen luar biasa saya ada di Trisakti. Gitu. Lalu saya punya 2 anak. Satu sudah selesai sarjana ilmu komunikasi, berbarengan juga wisudanya di tahun ini. Satu yang pertama laki-laki itu kedokteran UIN ya, sedang lagi koas. Kebetulan juga sudah selesai sarjana kedokterannya gitu ya. Jadi sekarang sedang koas kurang lebih 2 tahun gitu ya di rumah sakit, tapi karena pandemi jadi koasnya by online. Jadi ada wacana juga memang di beberapa universitas negeri sudah ada mulai wacana itu untuk offline ya, tatap muka, karena memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah universitas atau perguruan tinggi untuk jika ingin melaksanakan offline atau tatap muka. Jadi ada beberapa aturan dari pemerintah, dari kementerian yang harus dipenuhi seperti itu ya. Tapi untuk saat ini ide belum ke arah sana gitu ya, masih daring kita. Kebetulan juga Trisakti juga masih daring. Tapi kalau Trisakti itu sudah ada wacana di semester genap nanti di bulan Februari dia ada wacana tatap muka. Tapi kalau untuk ide saya belum dengar seperti itu ya. Oke. Kita bertemu dalam mata kuliah MPAI 1. Biasanya kalau ngajar MPAI 1 nanti akan menyambung ke MPAI 2 ya. Sebelumnya seperti itu, biasanya begitu. Nah, di sini memang ada beberapa pertemuan gitu ya. Ada beberapa pertemuan yang memang sudah bisa dilihat nggak ya kontraknya saya sama RPS ya. Jadi mungkin saya akan sebentar ya. Mau saya bantu Ibu untuk Iya, ditampilkan? silakan. Iya, boleh silakan. Dari RPS-nya dulu atau yang kontraknya Ibu? Langsung kontrak aja. Oke, baik. Perkuliahan. Dek, ini jatuh loh, Dek. Senggol mau. Maaf Ibu, di unmute dulu, maaf. Ya, jadi di sini standar kompetensinya pedagogik, ya profesional, sudah pasti ya kita dituntut sebagai seorang guru itu harus profesional. Ya, terlepas nanti kita setelah lulus dari Fakultas PAI ya mungkin ada yang menjadi guru, ada yang mungkin di luar daripada guru gitu ya, karena memang tidak menutup kemungkinan kalau di zaman sekarang tuh namanya ada Bank Mandiri Syariah buka lowongan, terus kalian ikut tes, terus ternyata lolos ya fine-fine aja gitu ya, seandainya memang kalian lebih memilih kepada bekerja di kantor. Jadi kembali lagi kepada personal masing-masing gitu ya. Tapi di sini kita standar kompetensi kita adalah mempelajari materi pembelajaran PAI itu bagaimana di madrasah, bagaimana di sekolah gitu ya. Kalau di sekolah kan kita lebih mengenal kepada konvensional gitu ya. Konvensional berarti sekolah umum. Di mana kalau di sekolah umum itu ya yang dikenal mata pelajarannya adalah PAI, Pendidikan Agama Islam. Tapi beda kalau PAI ada di madrasah berarti ada teman-temannya dan kawan-kawan gitu ya. Jadi ada ilmu fikih, ada akidah akhlak, ya mungkin ada Al-Qur'an hadis, lalu ada mulok-mulok lainnya yang kebetulan memang dari setiap yayasan lembaga pendidikan Islam itu mempunyai standar kurikulum masing-masing selain daripada Departemen Agama gitu ya, seperti itu. Jadi ada namanya kurikulum yang
kayak semacam di Muhammadiyah tuh ada kemuhammadiyahan seperti itu ya. Mungkin ada lagi nanti di yayasan lain dia mempunyai ciri khas apa namanya ya, atau dia ciri khas ada baca kitab kuning atau apa gitu ya. Jadi selain muatan kurikulum dari Departemen Agama, Diknas, juga ada muatan yang namanya muatan lokal atau mulok gitu ya. Lalu di sini juga kita belajar kompetensi dasarnya ya, kita menjelaskan atau harus tahu sumber-sumber belajar tuh dari mana saja. Biasanya kan kalau zaman dulu kala hanya belajar sumber belajar tuh hanya dari buku, ya dari buku, lalu dari bapak ibu guru atau dosen. Tapi kalau sekarang sumber belajar tuh banyak, ya bisa kita manfaatkan kecanggihan teknologi yang ada untuk menunjang daripada PAI kekinian dan kebaharuan, gitu ya. Lalu juga metodenya seperti apa, lalu penggunaan metodenya bagaimana, perencanaannya seperti apa, ya, sistem pembelajarannya seperti apa. Jadi kita harus merancang pembelajaran PAI ini dengan kreatif dan inovatif, tentunya sesuai dengan perkembangan zaman ya. Karena memang banyak suara-suara yang kita dengar itu kebanyakan tuh guru PAI katanya membosankan karena metodenya hanya ceramah gitu ya, ceramah. Udah gitu katanya bapak ibu gurunya sudah tua-tua, katanya seperti itu yang didapati seperti itu. Ya jadi akhirnya kita harus merubah, melakukan perombakan besar-besaran. Jadi kita harus melakukan kebaharuan, kekinian, gitu ya, tanpa melepas daripada pakem-pakem yang ada di PAI itu sendiri, gitu ya. Jadi kita tidak boleh keluar dari koridor pakem-pakem PAI. Boleh kita memodifikasi, ya, boleh kita berkreasi, ya, inovasi, tapi tetap kepada beracu kepada berpegang kepada pakem-pakem PAI itu sendiri, gitu ya. Lalu juga setiap metode pembelajaran yang kita lakukan di sekelas itu kan tidak bisa kita merubah atau bisa dengan umpamanya untuk bab ini kita memakai metode pembelajarannya dengan memilih metode ini. Mungkin lain bab kita bisa menggunakan metode lain. Jadi kita yang tahu bagaimana kondisi audiens kita di kelas untuk supaya kelas itu hidup, kelas itu aktif gitu ya. Jadi jadilah bapak ibu guru yang ditunggu kehadirannya, ditunggu sesuatu yang membuat anak-anak itu penasaran gitu ya, dengan cara kita menyuguhkan umpamanya powerpoint-nya yang lebih baik gitu ya. Apalagi kalau guru PAI-nya di SDIT atau di SD gitu ya, jadi harus memancing bagaimana anak-anak itu bisa bersemangat gitu ya dalam mempelajari pelajaran kita atau mengikuti pembelajaran kita atau menyimak pembelajaran kita. Seperti itu. Lalu indikatornya di sini memahami aktualisasi nilai-nilai PAI gitu ya. Lalu juga memecahkan berbagai persoalan berkenaan dengan pengembangan pembelajaran PAI itu sendiri. Jadi ada kekinian, ada keindonesiaan gitu ya di situ. Lalu prinsip-prinsipnya seperti apa sih? Lalu pengembangan mutunya itu seperti apa sih gitu ya? Pembelajaran PAI di sekolah, baik di sekolah konvensional maupun di madrasah. Ya, lalu juga mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan terkait dengan proses pengembangan. Biasanya kan kalau kita mengembangkan sesuatu itu kan butuh yang namanya sarana prasarana. Sampai sejauh mana kita kan kadang-kadang gini juga, RPP yang kita buat itu harus mengkondisikan apa yang ada di sekolah tersebut. Boleh kita mengcopy paste gitu ya dengan RPP yang punya orang lain atau sekolah lain. Tapi kan harus mengkondisikan juga dengan apa yang ada di sekolah kita gitu ya. Jadi tidak bisa menyamakan RPP antara sekolah yang si A dengan RPP kita punya gitu ya. Mungkin kita ada beberapa poin yang bisa kita sama gitu, tapi untuk daripada sisi alat yang kita gunakan, barangkali di sekolah Bapak Ibu madrasahnya umpamanya LCD-nya hanya punya 1 atau 2, itu pun bergantian, itu pun berebutan, istilahnya seperti itu ya. Jadi harus dikondisikan. Jadi tidak semua RPP umpamanya harus memakai LCD gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut. Syukur-syukur di sekolah Bapak Ibu sudah memenuhi semua standar yang layak gitu ya untuk proses belajar mengajar di zaman sekarang yang sudah canggih gitu ya. Apalagi sekarang kan kita memakai daring.
Ya, ini agak kerepotan juga. Jadi yang stres juga bukan bapak ibu gurunya, tapi orang tua di rumah juga stres, terutama yang gaptek, gitu ya, yang gaptek, di mana orang tua sekarang sadar, oh ternyata menjadi guru itu tidak mudah, gitu ya. Jadi kadang-kadang ibu-ibunya udah emosi, anaknya dimarah-marahin, anaknya dimarahi karena diajarin mamanya sekali dua kali nggak bisa. Kan tadi mama udah bilangin gitu ya. Akhirnya anaknya nangis gitu, kasihan gitu ya. Jadi akhirnya orang tua sekarang baru menyadari, oh ternyata jadi guru tuh nggak gampang gitu ya. Kadang kan orang tua selama ini hanya, oh anak saya kok begini-gini, menyalahkan bapak ibu guru, menyalahkan bapak ibu guru lagi gitu ya. Udah resikonya kita tuh banyak disalahin gitu ya. Padahal kita juga banyak pengorbanan. Karena kadang kita memberikan nilai itu sambil ngebayangin wajah itu anak, aduh kalau gue kasih sekian, kasihan juga ini anak, kan gitu ya. Jujur. Karena saya tuh berangkat dari situ juga. Jadi saya dulu prosesnya adalah bekerja, lalu saya menikah vakum, tidak bekerja, lalu karena ilmu saya sayang gitu, akhirnya saya ngambil akta 4 untuk menjadi seorang guru. Akhirnya saya merasakan, oh enak juga jadi guru ya, gitu. Jadi bisa jadi ibu rumah tangga, dapat pahala juga, dapat uang juga, meskipun memang perempuan tidak berkewajiban mencari uang ya, mencari nafkah, tapi atas izin suami tentunya. Disitulah akhirnya saya berproses gitu ya. Akhirnya saya lanjut S2, S3 dan seterusnya. Mungkin kalau ada S4 saya mau ambil S4 gitu ya. Tapi karena sudah nggak ada ya sudah sampai di S3. Nah seperti itu ada kendalanya. Bahkan belum lama ini ada kawan saya bapak-bapak gitu ya, sales marketing tuh kebetulan kita ada rencana sesuatu, terus dia curhat ke saya gitu. Iya Bu Irsa katanya. Jadi kalau istri saya lagi ngajari anak saya tuh mendingan saya keluar, saya nggak tega anak saya ini marah-marahin katanya. Gitu. Jadi ternyata memang menjadi guru itu tidak gampang ya Bu Irsa gitu. Nah, iya, saya bilang gitu seperti itu. Tapi juga stres itu bukan hanya yang dialami oleh orang tua. Jadi anak itu sendiri juga, kita pun guru atau dosennya juga stres juga. Saya ini sebenarnya nggak nyaman, lebih enak kita tatap muka gitu ya. Karena ada hubungan batin kalau kita satu ruangan gitu ya, di mana kita bisa langsung berinteraksi tanpa harus dibatasi waktu dengan daring gitu ya. Nah, tapi mau dikata apa gitu ya. Jadi ya sudahlah bismillah tanpa mengurangi semangat kita, ya tetap kita kuliah ayo gitu ya, dengan daring ayo gitu ya. Mau tatap muka juga ya alhamdulillah seperti itu. Jadi kita tinggal tunggu aja dari Pak Rektor seperti apa nanti perkembangannya ya. Jadi seperti itu. Lalu media pembelajaran juga perlu. Jadi media kan sekarang banyak ya, hanya tidak lewat buku, bisa dengan video, apalagi kalau kita ngajar di SDIT itu mungkin lebih banyak ya media-media yang bisa kita gunakan ya, umpamanya sebagai contoh caranya berwudu, mungkin kita praktekkan atau kita bikin video sendiri bagaimana kita berwudu. Lalu kita tugaskan ke siswa-siswi tersebut, kalau mereka sudah memahami, lalu diuploadlah video pada saat mereka berwudu, ditolongi sama mamahnya atau sama kakaknya, lalu dikirim ke kita. Nah itu yang kita bisa ambil dari nilai kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, jadi sebenarnya juga nggak terlalu sulit juga. Kadang-kadang gini loh, bagaimana sekarang belajar daring untuk mengambil sikapnya Bu, afektifnya, ya itu bisa dengan seperti itu contohnya ya. Kita berikan tugas, dia membuat video gitu ya, lalu kita bisa melihatkan setelah kita berikan teorinya, ya kognitifnya, pengetahuannya, lalu kita berikan juga contoh cara kita berwudu, kita upload juga cara kita berwudu lewat video gitu ya. Lalu kita tambahkan lagi dengan video animasi yang banyak kita dapatkan ya di Mbah Google, kita banyak lah, kita panggil udah langsung keluar itu video-video animasinya. Lalu kita tugaskan ke siswa-siswi kita, itu udah dapat. Udah nilai kognitifnya ada, afektifnya ada, psikomotoriknya ada, seperti itu. Lalu deskripsi mata kuliah di sini sudah pasti ya memperkuat keimanan, namanya aja pendidikan agama Islam ya, seperti itu. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi, itu udah pastilah seperti itu ya. Lalu juga berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis ya, bersikap rasional, berpandangan luas dan sebagainya. Oke, next. Mas Salman. Nah, ini dia. Ya, jadi
Kita mulai minggu depan ya, syukur-syukur sudah dibuat kelompoknya. Jadi metode pembelajaran PAI. Jadi ada pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Lalu ada tugas mandiri nih. Karena dari LL Dikti itu menganjurkan wajib pertemuan 16 ya, 16 pertemuan. Jadi ada yang namanya satu disisipkan tugas mandiri ya, terstruktur. Jadi tugas mandiri ini saya kebetulan ada di slide pembelajaran saya. Jadi gini, jadi tugas mandiri yang ada di mata kuliah saya ya, jadi Bapak dan Ibu ya itu membuat atau kalian membuat resume dari setiap pertemuan kuliah ya. Berarti kan minggu depan itu sudah ada yang membawakan presentasi, PPT-nya di-share gitu ya, lalu makalahnya dikirim by email saya gitu ya. PPT dan makalah by email saya, tapi PPT bisa cukup di share di grup kelas gitu ya, agar teman-temannya juga punya bahan gitu ya. Nah itu setelah pertemuan selesai itu dilakukan resume. Resume itu Bapak bisa mengambil ya bahan-bahan tambahannya itu dari jurnal ya. Jadi jurnal regional, nasional maupun internasional. Ya, lalu saya kasih waktu kurang lebih timingnya 1 minggu. Jadi kalau umpamanya hari Jumat ini kita kuliah, masuk pertemuan kedua metode pembelajaran, umpamanya berarti Jumat depan harus sudah masuk terakhir itu tugas Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian ke Google Classroom. Ya, jadi saya kebetulan inginnya di Google Classroom. Jadi masuk ke Google Classroom, submit di situ gitu ya. Sebelum umpamanya kalau umpamanya kalian jadwalnya adalah Rabu ya, Rabu di jam 18.45 berarti Rabu depan itu di jam 18 sudah masuk GCR-nya paling lambat. Jadi saya kasih timing waktu 1 minggu. Dari setiap pertemuan kita buat resume ya, bahan-bahannya bisa kalian ambil dari jurnal regional, nasional maupun internasional ya, dari setiap pertemuan. Tadinya kan ada bertanya apakah langsung di pertemuan ke-7 aja Bu kita setor. Jadi umpamanya metode pembelajaran PAI nih ya, di poin kedua ini materi pertama. Kita umpamanya meresum kurang lebih ada 1,5 lembar umpamanya. Lalu lanjut lagi lembar berikutnya Bu, macam-macam sumber belajar, oh dapatnya hanya 1 lembar umpamanya. Terus saya pikir lagi, kalau begitu kan berarti menumpuk gitu ya. Alangkah bijaknya jika setiap pertemuan lalu kita langsung resume, karena saya kasih jeda waktu 1 minggu kurang lebih. Jadi cukuplah 1 minggu gitu ya untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian mengambil daripada jurnal regional maupun dari nasional ataupun internasional yang berkaitan dengan materi-materi yang ada di sini gitu ya. Setelah UTS pun sama demikian dilakukan gitu ya, seperti itu. Lalu juga pendekatan pembelajarannya kita biasa ya, kita seperti dosen-dosen yang lain gitu ya. Kita berdiskusi di dalam kelas ini, tidak ada yang paling pintar ya, sama-sama juga. Hanya kebetulan aja saya lebih dulu selesai kuliahnya, jadi sehingga saya menjadi dosen Bapak Ibu sekalian gitu ya. Lalu di sini mungkin nanti email saya akan saya robah ya. Pakai email UID. Di sini juga banyak bimbingan mahasiswa S1 dan S2 UIJ yang masuk ke sini gitu ya, selain dari. Jadi akhirnya saya mulai semester ini memisahkan email Trisakti saya sendiri, email UIJ saya sendiri, seperti itu ya. Lanjut. Next. Nah, ini masalah penilaian. Nah, ini ya penilaian. Nah, absensi ini sangat berpengaruh di dalam proses penilaian di UIJ kalau saya lihat ya, karena belajar dari semester kemarin itu ada mahasiswa, bahkan dia mahasiswa mengulang di kelasnya Pak Sahrul, tapi akhirnya pindah masuk ke kelas saya gitu ya. Nah, itu dia masuk sebelum UTS 2 kali, lalu setelah UTS atau sebelum UAS itu 2 kali. Nah, sekarang lalu tugas nggak ada, apa yang harus saya berikan gitu ya. Akhirnya saya kan harus bersikap adil, harus bersikap bijak gitu ya. Adil dalam hal seperti apa, bijak dalam hal seperti apa gitu ya. Karena kan yang namanya perkuliahan adanya di Zoom gitu ya.
Kita di kelas ini kan, Zoom ini adalah kelas kita. Bagaimana dia nggak masuk, terus tiba-tiba dia lulus gitu. Kan saya harus berlaku adil dengan yang rajin masuk. Akhirnya dengan berat hati ya tidak saya luluskan, karena memang juga tidak ada tugasnya, nol sama sekali. Ya, nol sama sekali tugasnya. Jadi di sekian persen kan ya akhirnya di bawah rata-rata gitu, akhirnya tidak lulus. Nah, dia sih sempat japri ke saya gitu ya, karena saya juga Bu di semua mata kuliah seperti ini gitu. Terus dalam hati saya, maksud lo apa gitu, kalau tanda tanya di hati kecil saya, minta diluluskan. Nah, saya kan harus bersikap adil. Bagaimana tanggung jawab saya nanti sama Allah gitu kan? Saya kan nggak takut sama tanggung jawab di atas saya, tapi yang Allah yang saya takut gitu ya. Jadi saya harus bersikap seadil-adilnya, sebijak-bijaksananya gitu. Jadi saya pikir saya tidak jawab akhirnya WA tersebut gitu, karena rasanya kok di akhir pembelajaran terus dia WA seperti itu kok enak amat gitu ya, sementara teman-teman yang lain sudah berusaha payah ikut daring gitu ya, seperti itu. Jadi saya minta di kelas ini intinya adalah komunikasi. Bagi saya adalah komunikasi ya. Jadi saya tidak kaku gitu ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, tidak kaku. Jadi seandainya Bu saya tidak bisa ikut umpamanya karena saya satu dan lain hal umpamanya ya, itu silahkan bicara gitu ya. Nanti kan tinggal absensi apa saya izinkan atau saya apakan gitu kan, seperti itu ya. Tentunya juga diketahui oleh PJ kelas atau ketua kelas. Itu kan lebih enak kalau komunikasi seperti itu ya. Jangan diem aja begitu saya absen di portal atau diumumkan di WA grup, protes gitu umpamanya, kan nggak adil bagi yang lain gitu ya, seperti itu. Lalu tugas makalah atau tugas terstruktur seperti yang tadi gitu ya, jadi ada tugas mengenai kita berkelompok gitu ya, jadi dikerjakan. Nah, jadi apa yang menjadi tugas dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dilakukan, kan intinya itu aja. Masuk kuliah gitu ya, kalau ada berhalangan ya izin gitu kan, lalu tugas dikerjakan gitu, UTS mengikuti, UAS mengikuti, selesai kan gitu ya. Karena kan nilai ini bukan buat saya, buat kalian gitu ya. Saya tugasnya hanya memberikan sedikit ilmu yang saya punya, lalu saya berikan tugas, lalu Bapak Ibu semua dites ya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari, lalu saya berikan nilai. Disitulah nanti nilai akhir akan tertera, apakah Bapak mendapatkan nilai A, B, atau B minus, atau A minus, atau A. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Mau ini aja Ibu, mungkin untuk tadi bahasan seputar perencanaan untuk tatap muka gitu. Kemarin dari pihak UID juga sudah ngasih Google Form yang mana diminta untuk 2 minggu ini. Nanti kesepakatannya insya Allah di awal Oktober gitu, Bu. Ya. Kemudian dari kelas C sendiri kami sudah mufakat dan sepakat bersama bermusyawarah. Insya Allah besar kemungkinan kami lebih dominan di online, Ibu, untuk untuk kelas 5C. Iya, oke. Dan mungkin tambahan nanti untuk kode Google Classroom-nya mungkin bisa diinfokan. Iya, oke. Karena belum saya buat ya, jadi saya kan minta kesepakatan kalian dulu gitu ya. Bermusyawarah itu kan lebih baik gitu ya, daripada mentang-mentang saya dosen langsung saya buat kesepakatan buat keputusan, itu kan rasanya tidak etis gitu ya. Lalu tadi saya lupa mau ngomong apa ya. Lupa saya. Apa tadi ya, saya lupa. Email kali Bu, bukan? Oh iya, email saya nanti saya akan berikan. Lalu untuk apa namanya, untuk Google Classroom-nya nanti akan saya share, akan saya buat dulu gitu ya, seperti itu. Lalu apa lagi tadi ya, saya jadi lupa. Aduh, subhanallah, saya lupa. Apa tadi itu? Jadi gini, untuk apa ya tadi, untuk tugas ya dengan GCR, lalu kita biasa presentasi ya PPT, lalu nanti setelah
yang bertugas menayangkan PPT-nya, ada tanya jawab ya seperti biasa gitu ya, atau PPT saya dulu masuk atau tanya jawab dulu berlangsung, baru PPT yang saya suguhkan, yang saya berikan. Itu nanti fleksibel gitu ya, melihat daripada kecukupan waktu. Ini juga saya sebenarnya nggak biasa ngajar kelas malam ini. saya agak terkejut gitu pas saya lihat Pak Sahrul kebetulan kan teman S3 saya sekelas, lo nggak salah ngasih gue jam segini. Saya agak sedikit protes gitu ya, tapi karena sudah di vote ya sudahlah, Bismillah gitu ya. Saya agak terkejut loh, kok 18.45 sampai 20.15, my God saya bilang gitu. Tapi ya sudahlah, udahlah Bu Irsa dibantu gitu, ya udahlah nggak apa-apa deh, Bismillah aja ya. Tapi next time saya bilang kalau bisa jangan dikasih malam lah ibu-ibu, saya bilang gitu, kalau bapak-bapak nggak apa-apa. Kayak gitu, seperti itu. Jadi mungkin rata-rata di kelas ini sudah pada menjadi guru ya, atau bekerja ya? Dominasi bekerja, Bu. Oh, Bervariatif. bekerja. Oh, gitu ya. Ada beberapa ibu. Oh, ada yang sudah menjadi bapak ibu guru ya? Ada beberapa. Oh, jadi saya menggurui. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita berbagi ilmu di sini ya. Nanti juga boleh di setiap kita pertemuan gitu ya. Macam saya ngajari S2 itu, umpamanya kita tentang materi apa gitu ya. Lalu mereka presentasi, lalu ada tanya jawab, lalu terus saya paparkan materi PPT yang saya punya juga gitu. Kebetulan kalau di UID itu S2, S3 tuh dosennya ada tim. Ya, kalau S1 itu hanya sendiri. Ya. MKI bulan di S2, saya masuk dalam tim Pak Suparjo. Jadi saya ngajar ilmu pendidikan S2 di semester 1, sama di S2 semester berapa ya, saya lupa itu PSI, Perencanaan Sistem Instruksional. Kebetulan mahasiswanya adalah pengawas, ya Pak Kiai, Pak Ustadz. Gitu. Jadi usianya lebih tua dari saya. Jadi kadang-kadang nggak enak juga gitu ya. Jadi akhirnya saya manggilnya Bapak Ibu guru. Mereka manggilnya dengan manggil saya itu Bu Doktor. Jadi saya agak risih sebenarnya. Tapi ya mau dibilang apa gitu ya, kebetulan saya lebih dulu menyelesaikan sekolah, jadi sehingga akhirnya saya yang menjadi dosen mereka gitu ya. Tapi tidak menutup rasa ingin menggurui atau rasa ingin pinter gitu ya, atau merasa lebih menguasai daripada audiens yang di kelas. Tapi saya kembali kepada mereka bilang bahwa jadi berarti tidak ada yang merasa dirinya pintar, tidak ada yang merasa dirinya bodoh. Kita sama-sama mencari ilmu, kita sama-sama bertukar pengalaman, gitu ya. Nanti mungkin pada saat nanti kita membahas umpamanya tentang metode pembelajaran PAI, silakan Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian tanya, oh Bu, kalau di sekolah saya seperti ini, gitu ya. Oh di sekolah saya seperti ini. Jadi kita saling sharing lah gitu ya, saling sharing. Lalu umpamanya ada kekurangan di sekolah yang si A, mungkin kita bisa memberikan saran bagaimana kalau di sekolah kamu diterapkan seperti di sekolah saya, atau sebaliknya, seperti itu. Itu sih yang biasa kita lakukan gitu ya kalau saya ngajar di S2. Ya, karena usia mahasiswa S2 saya tuh 60, 65. Jadi saya kadang-kadang agak risih. Jadi saya kadang-kadang selalu bicara mohon maaf gitu ya. Kebetulan saya usia saya 50 besok di bulan Oktober, di 11 Oktober saya 50 tahun gitu ya. Sedangkan mahasiswa saya ada yang 60, 62, 65, bahkan ada yang hampir mau ya 65 ke atas lah gitu ya. Jadi saya hormati juga sebagai mahasiswa saya, orang tua saya gitu ya. Teman saya gitu, jadi kita ya dibawa enjoy aja lah gitu ya. Walaupun mereka nggak ngerti, kadang-kadang mereka japri ke saya gitu ya. Kalau mahasiswa S2 kemarin kan kebetulan habis sempro tesis gitu ya. Jadi bertanya tentang judul tesis mereka, lalu apakah bisa memakai 2 variabel, 3 variabel, apakah perlu 2 sekolah atau 3 sekolah atau bagaimana Bu Dokter gitu. Jadi saya layani lah, karena instruksi Pak Tarjo bilangnya begini, aduh Pak Tarjo benar-benar juga. Jadi kalau kalian
nggak ngerti, tanya saja sama Bu Irsa, katanya. Syukur-syukur Bu Irsa mau menjawab gitu. Jadi akhirnya ya mau ngomong ya saya layani gitu ya. Jadi berbagi ilmu lah gitu ya. Jadi kalau kita bisa membantu orang yang apa ya ibaratnya kan mencari pencerahan ya gitu ya, kita bantu, kita tolong. Semoga ilmunya berkah gitu ya, bermanfaat. Ada lagi yang mau ditanya? Sampai sejauh ini? Kalau Jadi berarti Rabu depan itu kita, Mas Salman, berarti Rabu depan itu kita di timing jam 18.45 ya? Oke, baik Ibu. Selesai jam 8.15 sudah pasti atau bisa dipercepat? Kondisional ya Ibu. Atau dikondisikan gitu ya? Baik. Dikondisikan gitu ya. Namun maaf sebelumnya Ibu jam 6.45 insya Allah nggak keberatan ya di jam tersebut ya. Gini, kesepakatan kalian aja deh gitu. Boleh dimajukan gitu, tapi jangan dimundurkan. Tapi ini pekerja semua, jadi biasanya harus daring di rumah gitu, nunggu sampai di rumah atau bagaimana? Kalau belum pulang di kantor, Bu. Ada yang di kantor, gitu. ada yang di itu sih, Bu. Oh, aduh kasihan ya, tetap semangat ya kalian ya. Iya, Bu, semangat banget ini, Bu. Jadi nanti kalau selesai S1, lanjut S2 ketemu Bu Irsa lagi. Amin, doain, Bu. Iya, tapi kalau di S3 saya belum boleh ngajar, masih anak bawang. Jadi, tapi untuk masuk ke dalam tim-tim apa ya, untuk kemajuan IJ saya masuk ke dalam tim ya. Seperti kemarin MOU juga saya masuk ke dalam tim. Ada Prof Aziz, Prof Marhamah, Dr. Sutarjo, lalu Dr. Mulyadi, lalu saya, lalu Dr. Sahrullah, teman saya sekelas gitu. Kita masuk dalam tim yang rencana memang di Oktober itu kita ke Malaysia rencananya. Karena jadi jujur saja saya dan teman saya Pak Sahrul itu istilahnya sedang dididik regenerasi. Ya, regenerasi bagi guru-guru besar atau dosen-dosen saya juga, dosen-dosen kalian juga, ya macam Pak Sutarjo, Prof Aziz yang baru saja berpulang gitu ya. Saya agak shock juga, saya nangis juga itu gerung-gerung gitu ya, karena saya benar-benar merasa kehilangan. Karena saya ingat pesannya beliau begini, Irsa katanya kalau masuk di UIJ katanya kamu jangan hitung-hitungan ya, katanya itu saya kebayang-bayang gitu ya, jangan hitung-hitungan, terus jangan kamu samakan honor dosen yang kamu dapatkan di Trisakti dengan di UID, katanya dia bilang. Jadi cari keberkahannya aja, nanti dengan sendirinya mengikuti begitu. Lalu saya menjawab, ya Prof, malah saya justru harus banyak belajar gitu ya dari Prof. Kebetulan di situ ada Prof Dede, ada Prof Aziz, ada Pak Sahrul juga, ada Pak Bambang gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya saya sedang dididik regenerasi, makanya saya masuk dalam tim Pak Sutarjo. Jadi saya mendampingi beliau mengajar di S2. Ya, karena ya satu dan lain hal, kecanggihan teknologi juga kadang-kadang membuat orang menjadi tidak bisa apa-apa kadang-kadang, atau banyak perlu belajar. Nah, saya pun masih banyak belajar juga kalau saya nggak ngerti kalau sama anak-anak saya gitu ya. Tapi dengan saya mendampingi Pak Sutarjo itu seolah-olah saya menganggap beliau adalah guru saya, memang guru saya dan orang tua saya. Gitu. Jadi kalau lagi di S2 itu ya sayalah yang membuatkan semua pembelajaran PPT-nya, ya beliau tinggal ini aja, tinggal bicara. Lalu kadang-kadang malah kalau bentrok jamnya saya yang dilepas. Gitu. Jadi saya sendiri ngajar S2. Ya Mbak, silahkan ngajar, Bapak naik ke atas ngajar S3. Jadi setiap Sabtu tuh saya selalu online, tapi saya datang ke UIJ gitu. Karena saya nggak tega kalau saya ngajar di rumah, Pak Tarjo di kampus gitu ya. Lalu nanti kalau ada trouble saya kesian gitu ya. Memang ada sih Pak Mugi dan yang lain, tapi kan alangkah bijaknya jika saya ada di samping di dalam ruangan beliau. Jadi sehingga kalau ada trouble saya langsung bisa membackup gitu seperti itu. Lalu juga koordinasinya kan gampang ya. Jadi kalau ada yang bertanya, lalu saya segera membuat jawabannya, atau kadang-kadang beliau yang menjawab, saya menambahkan, atau saya yang menjawab sepenuhnya, beliau nanti tinggal menutup seperti itu. Jadi ya sama-sama belajar. Jadi saya ingin menyedot istilahnya ya, istilah saya tuh saya ingin sedot ilmu dari para guru-guru saya gitu ya, dosen-dosen saya yang di UIJ, supaya saya bisa lebih maju, lebih berkembang gitu. Seperti itu. Nanti ilmu saya berikan lagi ke
ke mahasiswa baik di S1 maupun di S2. Seperti itu, karena cita-cita saya adalah ingin berguna bagi masyarakat Bali. Seperti itu. Oke, gimana lagi Mas Salman dan teman-teman yang lainnya? Mau disudahi atau bagaimana? Atau ada yang mau curhat? Mungkin ada yang mau ditanyakan. Khawatir. Boleh, Novi. Untuk resume berarti dari pertemuan kedua ya, Bu? Iya, presentasi dari pertemuan kedua, Nak. Jadi kadang-kadang maaf ya, saya kadang-kadang karena saya biasa ke anak saya nak dan sayang, kadang-kadang saya lupa gitu ya. Nggak apa-apa, Bu, malah kita ngerasa. Jadi kadang-kadang saya bahasanya nak, kadang-kadang sayang, ya itulah bahasa saya gitu ya. Jadi baik di mahasiswa S1 UIJ maupun di S1 Trisakti maupun kadang-kadang saya suka keceplosan di S2 gitu. Jadi akhirnya gemparlah bapak-bapak di S2 itu ya. Kebetulan saya kalau di UID saya kan karena datang ke UID S2 jadi sehingga saya pakai masker. Tidak pernah saya buka masker saya di ruangan Pak Sutarjo gitu ya. Meskipun Pak Sutarjo kadang-kadang cuek, dia nggak pakai masker, tapi saya selalu prokes gitu ya. Karena kan beliau sudah tua, saya ngeri juga apa di jalan tadi saya kepapasan dengan orang yang positif, kita kan nggak tahu ya. Jadi saya ya saling menjagalah, takutnya khawatir saya yang membawa virus ke beliau gitu. Jadi saya selalu pakai masker sehingga akhirnya heboh lah di Zoom itu. Bu dokter bukalah maskernya, kita ingin tahu wajahnya. Ya biasalah bapak-bapak begitu ya, karena kebetulan yang di S2 itu rata-rata sudah 50 tahun ke atas gitu. Kebanyakan seperti itu. Jadi hanya Pak Tarjo hanya senyum-senyum saja gitu ya. Ya udahlah maklumin aja ya bapak-bapak seperti itulah gitu, apalagi dosennya lebih muda katanya gitu, seperti itu. Tapi saya sikapi dengan bijak gitu. Jadi sesekali bergurau nggak apa-apa gitu ya, seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Bu, saya mau tanya dong. yang menarik ya. Ya. Bu, saya mau tanya dong, Bu. Kan kita belajar PAI-nya itu lulusan kita itu untuk mengajar jenjang MTS atau SMP sederajat dan SMK dan SMA sederajat gitu. Tapi posisinya pada saat ini kan saya mengajar RA gitu, Bu. Oh, di Aliyah ya? Enggak, RA Bu, Rodatul Atfal. Oh, RA. Oh, iya. Ada beberapa memang sih pelajaran yang apa sih namanya mungkin bisa diterapkan di RA karena kan saya kebetulan TK-nya RA itu kan di bawah Departemen Agama gitu kan. Betul. Cuma kemarin sempat ada salah satu dosen saya sempat gini, Ibu nggak kepake itu ijazahnya kalau belajar di kalau di tingkatan itu Bu, Ibu harus upgrade gitu. Tapi saya berpikir gini, saya sedang menikmati hidup aja gitu. Saya awalnya seorang karyawan swasta, Bu. Oh, sama berarti seperti saya dulu. Saya seorang karyawan swasta. Terus kebetulan karena dipindahkan ke pusat, waktu itu saya berpikir pertama agak jauh, terus kebetulan anak saya ada yang sakit, jadi saya lagi fokus ke anak gitu. Tapi saya sama seperti Ibu gitu. Pada saat saya menjalani profesi saya sebagai guru, justru saya memang kalau untuk maaf ya Bu, income itu jauh banget Bu dari karyawan swasta ke guru, apalagi betul. Itu jauh banget Bu, nggak ada persekian lah gitu. Tapi saya merasa ya keberkahan yang saya terima itu benar-benar saya justru menikmati. Saya kebetulan seorang ibu dari 2 anak gitu. Jadi dengan profesi guru itu saya ngerasa keluarga terurus, anak-anak terurus, sekolah saya pun ada kegiatan gitu. Saya sama seperti Ibu cari keberkahannya aja gitu. Iya. Kalau menurut Ibu gimana sih Bu gitu? Maksudnya kan lulusan itu kita nanti di jenjang itu, sedangkan kita tidak sesuai dengan jenjangnya gitu. Kalau menurut Ibu gimana sih Bu? Iya, oke. Kalau bagi saya malahan justru
keputusan yang Ibu ambil itu benar-benar amazing ya, bagus banget gitu ya. Sama seperti saya dulu gitu ya. Kalau dilihat dari nilai honor dosen atau guru tuh nggak seberapa gitu ya. Tapi kita mencari keberkahan, lalu kita ada kepuasan batin tersendiri gitu ya. Pasti ya jujur Ibu pasti ada kepuasan batin tersendiri. Apalagi sampai kalau umpamanya kita menjelaskan ke anak yang tadinya dia tidak tahu menjadi tahu karena kita gitu ya, seperti itu. Jadi ada kepuasan tersendiri lah. Jadi sebenarnya nggak ada ilmu yang tidak bermanfaat gitu ya. Jadi kalau memang Ibu merasa nyaman di RA ya silakan aja, sah-sah saja bagi saya gitu ya. Bahkan Ibu mungkin bisa berkreasi, berinovasi gitu ya, dengan tadi seperti saya bilang media pembelajaran. Ibu bisa mengambil download dari beberapa materi-materi yang sesuai dengan kurikulum RA tersebut gitu ya. Jadi supaya anak itu bisa menarik gitu ya, atau Ibu mempunyai strategi metode pembelajaran tersendiri beda dari teman-teman Ibu yang ada di RA atau teman-teman sejawat yang ada di RA Ibu sendiri gitu ya. Jadi di situ dengan Ibu bersekolah seperti ini tuh Ibu kaya akan Ibu bisa berkreasi gitu. Jadi beberapa mata kuliah yang Ibu dapat dari dosen itu kan bisa Ibu aplikasikan ke dalam istilahnya RPP ya, atau ke dalam kurikulum dari RA itu sendiri gitu ya. Jadi umpamanya dalam hal apa nih materinya, dalam hal apa, nah Ibu disitulah Ibu bisa gali kreasi dan inovasi Ibu gitu ya, agar Ibu berbeda dari teman sejawat Ibu yang lain, atau kelas Ibu tuh beda deh dari kelas yang lain gitu. Umpamanya sebagai contoh, dengan apa? Dengan ilmu yang akan Ibu pelajari di S1 UIJ ini gitu. Jadi tidak ada, bagi saya sih tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat gitu ya, atau kalimat tadi sayang gitu harusnya ada di SDIT atau di MTS atau di SMP atau di MA atau di SMA. Bagi saya sih tergantung lagi kembali kepada kita gitu ya, karena kita yang merasakan, kita yang melakukan gitu ya. Lalu kepuasan atau tidak puas itu kan relatif gitu ya. Kita yang akan merasakan gitu ya. Kalau Ibu merasa kayaknya saya lebih nyaman di RA, ya sudah sah-sah saja gitu ya. Tapi Ibu lakukan hal-hal yang tadi yang seperti saya bilang ya, berkreasi, berinovasi. Ibu beda dari teman Ibu sejawat yang lainnya gitu ya. Apa yang kira-kira di situ yang harus bisa Ibu lakukan perubahan? Tadi seperti yang saya bilang ada kekinian gitu ya. Kultur di sekolah tersebut seperti apa sih gitu. Sebagai contoh banyak, kultur di sekolah tersebut nggak ada tuh yang namanya sholat duha berjamaah umpamanya. Ya, Ibu lakukan inovasi tersebut, umpamanya sebagai contoh seperti itu. Atau umpamanya Ibu lakukan hal-hal yang memang tidak ada di dalam pembelajaran, atau teman-teman sejawat Ibu tuh nggak melakukan hal tersebut, tapi Ibu ada kepikiran bagaimana ya kalau materi yang ini saya lakukan metodenya seperti ini gitu ya, atau saya aplikasikan seperti ini gitu. Lewat dari mana? Dari ilmu yang Ibu dapatkan dari beberapa dosen gitu. Ya, jadi Ibu tetap semangat. Jadi Ibu berarti sama seperti saya. Saya dulu karyawan swasta. Saya bagian keuangan dulu ya, di bagian accounting. Kantor terakhir saya adalah Wisma GKBI seberangnya Plaza Semanggi. Saya menikah. Sekarang saya single parent ya. Saya single parent dengan 2 anak. Jadi sudah sama-sama sarjana dua-duanya gitu ya. Lulusnya juga wisudanya bareng gitu, seperti itu. Jadi tetap semangat. Jadi kita perempuan jangan kalah sama laki-laki ya, Bu. Sama dong, Bu. Saya juga accounting, Bu. Iya. Itu di koperasi BPJS Ketenagakerjaan, Bu. Oh, gitu ya. Iya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau curhat atau mau bertanya atau mau apa? Sebelum kita akhiri. Maaf Ibu, jadi untuk kelompok tadi saya lihat untuk materi ada 11, berarti 11 kelompok, atau mungkin ada yang Ibu handle? Kita jumlahnya berapa? 24. Selama ini seluruh materi adalah diserahkan kepada di kelas. Tapi nanti saya mempunyai PPT tersendiri. Jadi nanti setiap pertemuan saya akan share lewat portal UID itu materi-materi saya gitu ya. Jadi materi nanti bisa dari PJ atau ketua kelas akan nge-share ke grup WA kelas gitu. Jadi setiap pertemuan saya sudah isi di semua, tapi kayaknya belum selesai deh. Karena saya lagi di Uber juga nih, kebetulan Pak Tarjo tuh baru ngasih tahu saya info ada tambah 1 kelas lagi gitu di ilmu pendidikan S2, sehingga saya harus
namanya Pak ya, namanya dosen ya, guru juga, guru saya, jadi tinggal Irsya ini kamu buat gini ya, enak kan bicaranya. Tapi begitu saya lihat, oh my God, dalam hati saya begitu saya lihat, waduh, kan nggak gampang juga bikin PPT, tapi sudahlah, Bismillah aja sambil saya belajar gitu. Jadi nggak usah kita keluh kesah, tapi dikerjakan gitu ya, dikerjakan, lama-lama kan akan terselesaikan. Dan ini juga merupakan tantangan bagi saya. Satu sisi juga saya diuji, gimana sih lulusan S3 UIJ nih, gitu kan, seperti itu tantangan bagi saya dan beban sebenarnya gitu ya. Saya harus tunjukkan kalau saya mampu dan bisa apa ya, kepercayaan mereka tuh bisa saya apa ya, jalani dengan baik seperti itu. Jadi intinya Mas Salman, semua materi adalah dibuat oleh kalian sekelas, tapi saya juga punya PPT dari saya sendiri juga ada, nanti akan saya share di portal dan bisa Mas Salman ambil, comot itu lalu di-share ke teman-teman seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau Rabu itu tepat 14.45 kita mulai atau bagaimana? Gimana tuh teman-teman? Tapi biasa gini Ibu, pertimbangan kita kan terkadang di hari Rabu itu ada 3 mata kuliah. Oh. Nah, jadi setelah Ibu selesai, dilanjut lagi ada mata kuliah yang lain. Jadi kalau ada 3 mata kuliah? Iya, di hari Rabu. Kita ada 10 mata kuliah di semester ini. Jadi berarti Rabu itu kan 18.45 saya mulai. Setelah itu ada masuk lagi. Oh, berarti begini maksudnya Mas Salman begini kali ya, 18.45 jangan selesai sampai dengan 8.15 gitu. Kita percepat atau bagaimana? Biasanya di jadwal itu setelah 8.15 itu Ibu. Jadi mungkin jangan sampai mundur, tapi kalau mau agak cepat nggak apa-apa gitu. Mungkin cepat 15 menit. Yang penting tadi mulainya di 18.45 jangan sampai mundur gitu, karena ada beberapa teman tuh, apalagi di hari Rabu kan 3 mata kuliah tuh. Ada yang masih di kantor Bu, karena terlalu malam kasihan pulangnya. Oh gitu, iya. Jadi disepakati aja ya. Makanya di absen ini tadi saya berpikir gini, karena di kelas yang lain tuh saya setting sehingga kalau sudah lewat dari setting absen saya tidak bisa absen di portal. Gitu ya, saya sedikit kejam. Tapi kejamnya saya membuat maksudnya disiplin gitu ya, disiplin. Tapi terus saya berpikir lagi, waduh Rabu kelas malam pasti bekerja nih. Kalau saya setting waktu jahat banget saya, gitu hati kecil saya. Jadi akhirnya saya tidak setting. Tapi untuk kali ini karena tadi agak rancu, akhirnya saya setting tadi gitu ya. Tapi untuk minggu seterusnya itu tidak saya setting, saya lost gitu ya. Jadi sehingga silakan absen gitu ya. Nah, tapi intinya adalah kuliah kita adalah di dalam Zoom ini, gitu ya, di dalam Zoom ini. Jadi kita saling menghormati, gitu ya. Kalau bisa, saya inginnya on kamera, karena setiap saya ngajar saya selalu on kamera. Meskipun mahasiswa saya kebanyakan off kamera, tapi saya nggak mau jadi dosen yang off kamera. Saya harus on kamera. Saya harus profesional. Meskipun anak didik saya ada yang off kamera. Gitu. Karena kalau kita bertatap gini kan ada hubungan batin juga, enak gitu ya. Kalau kita ngelihat cuma namanya aja gitu, rasanya kok kita seperti ngomong sama siapa? Sama tembok kali ya, seperti itu ya. Jadi begitu, seperti itu. Tapi memang susah untuk dipaksa gitu ya. Enggak di UIJ, di kelas yang lain maupun di Trisakti ya sama aja gitu ya. Kebetulan saya kan, tapi kalau kelas Trisakti internasional mereka baik-baik. Dia on kamera semua. Ya di kelas internasional, tapi di kelas regulernya ya agak-agak sedikit nakal lah. Jadi hanya beberapa yang on kamera, itu pun kalau pas lagi screenshot gitu dia on kamera. Oh ya Mas Salman, saya lupa, kita minta screenshot ya sebagai bukti. Jadi mulai semester sekarang Pak Bambang itu kemarin saya ketemu pada saat takziah dengan Prof Aziz itu, katanya Bu Irsa tolong sekarang mulai semester ini di screenshot gitu. Memang saya sudah pernah bicara seperti itu, kenapa UIJ kok nggak membuat screenshot gitu ya, bukti bahwa dosen melakukan perkuliahan hari ini. Bukan berarti saya ingin sok idealis, tapi inilah bukti keprofesional seorang dosen ya. Hari ini saya melakukan kuliah, hari ini saya kuliah loh dengan anak-anak saya gitu. Saya harus menghargai ya waktu anak-anak saya, terutama kalian ini yang kelas malam. Jadi hebat, saya acungi jempol. Ya, tetap semangat karena saya dulu juga seperti itu. Saya dulu kuliah D3, lalu bekerja, lalu lanjut S1 saya kuliah malam, sehingga setiap hari saya pulang jam 10 malam. Ya,
Itu saya rasakan. Jadi apa yang saya rasakan, kalian juga rasakan sekarang. Tapi nggak apa-apa, bersusah-susah payah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nanti buahnya akan manis. Oke? Setelah S1 lanjut S2, setelah S2 lanjut S3. Ya? Mas Salman silakan di SS. Ya, baik Ibu. Teman-teman, boleh mungkin yang masih di dalam goa boleh dibuka. Biar lebih nikmat. Oke, syukron. Siti Fatimah Fitriani dan Salsabila Syahrani. Ini kelihatan nih wajah-wajah yang cantik. Ini cowoknya cuma 2. Bapak ada Bu. Oh ada. Chandra, Adi. Tadi Chandra lagi ada yang dikerjakan, biasanya on kamera. Ini biasanya Bu, alhamdulillah teman-teman inisiatif juga untuk membuka kamera, namun terkadang ada pengecualian gitu. Terkadang ada yang pas lagi waktu di jalan. Tadi izin kata di tempat kerja gitu, nggak apa-apa. Jadi saya mungkin banyak dispensasi untuk kelas ini ya. Kadang ada yang masih ngajar TV. Saya merasa perlu menyemangati kalian yang ada di kelas. Oh gitu ya, spesialkan gitu ya. Spesialkan dalam hal ini adalah absen tidak saya setting, lalu tugas ya kalau dikit-dikit molor ya saya maafkan. Allah aja maaf ya, masa saya enggak sebagai manusia ya. Oke, silakan di screenshot. Buka aja saya. Oke, teman-teman semua mari. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah. Nanti untuk tanda bukti, biasanya kami ngirim screenshot dan juga link video ini, Bu. Jadi proses pembelajaran sebagai tanda bukti, nanti kami kirim juga link YouTube-nya. Iya. Alhamdulillah di semester. Oke, jadi screenshot ini mungkin saya terima dari Mas Salman ya, atau Mas Salman kan ketua kelasnya ya. PJ-nya siapa ya PJ-nya? Aku lupa ya. Saya Bu, Zahratul Aini. Oh kamu, ya. Jadi jangan sih nyari. Jadi nanti berarti screenshot itu diberikan ke saya karena memang di UIJ itu screenshotnya itu tidak ada bentuk dalam KRP, tapi screenshotnya itu diberikan kepada Bu Hilma. Jadi ada Bu Hilma, ada Bu Rati, ada Pak Wiwin gitu. Kemarin instruksi Pak Bambang seperti itu. Jadi screenshot yang tadi Rabu pagi pun belum saya laporkan. Jadi rencananya saya setelah screenshot dari kalian, saya akan laporkan. Hari ini saya ada 2 kelas seperti itu. Oke. Gimana, bisa ditutup? Maaf Ibu, untuk screenshot biasanya dikirim melalui WA saja atau melalui Gmail? Ya, jadi WA ke saya aja cukup. WA ke saya, nanti saya ambil, lalu nanti saya akan kirim ke Ibu Hilma. Bikinin kopi, terus airnya di gelas yang itu aja, yang tinggi itu aja. Terus nggak ada itu ya, nggak ada. Sebentar ya. Makan. Ya Bu. Ngopi dulu. Oke. Ada iklan. Maklumlah ibu-ibu ya, karena di rumah juga lagi renov, ada tukang, macam-macam deh gitu ya. Jadi ya begitulah. Gitu. Oke, bisa ditutup Mas Salman? Baik, kalau memang sekiranya cukup, gak ada pertanyaan dari teman-teman, maka kita tutup ya. Mari kita bersama-sama. Bagaimana Ibu? Mau Ibu yang ambil atau gimana untuk penutupnya? Silakan. Paling saya cuma gini aja, selesai perkuliahan ini gitu ya. Terus kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sesingkat-singkatnya ya. Karena saya tahu kalian capek semua ini gitu ya. Oke. Barangkali cukup sampai di sini aja, tetap semangat ya Bapak Ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian. Jadi kalau nanti Bu Irsa keceplosan sayang, mohon dimaafkan ya. Karena bahasa saya seperti itu, nak dan sayang kepada anak-anak saya. Jadi bukan hanya anak di rumah, tapi anak-anak saya di mahasiswa, baik di UIJ maupun di Trisakti demikian. Oke. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sore. Sore.